Pengertian dari infertilitas adalah kegagalan dari pasangan suami istri untuk mengalami kehamilan setelah melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi selama 1 tahun. Adapun pengertian lain yaitu infertilitas atau kemandulan adalah ketidakmampuan atau penurunan kemampuan menghasilkan keturunan. Jenis infertilitas ada dua, yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Infertilitas primer itu berarti pasangan suami istri belum mampu dan belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. Lalu, pada infertilitas sekunder berarti pasangan suami istri telah atau pernah memiliki anak sebelumnya, tetapi saat ini belum memiliki lagi setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat atau metode kontrasepsi jenis apapun. Faktor penyebab dari infertilitas diantaranya terjadi pada wanita dan pada pria. Pada wanita biasanya terjadi pada gangguan organ reproduksi seperti infeksi vagina, kelainan pada serviks, kelainan pada uterus, kelainan tuba falopi, gangguan ovulasi, kegagalan implantasi, dan endometriosis. Yang selanjutnya ada faktor imunologis, yaitu apabila embrio memiliki antigen yang berbeda dari ibu. Kemudian ada faktor lingkungan, yaitu paparan radiasi dalam dosis tinggi, asap rokok, dan lain-lain. Pada pria, ada beberapa kelainan yang umum yang dapat menyebabkan infertilitas pada pria, yaitu abnormalitas sperma, abnormalitas ejakulasi, abnormalitas ereksi, abnormalitas cairan semen, infeksi pada saluran genital, dan faktor lingkungan seperti radiasi, obat-obatan anti kanker, dan lain-lain. Faktor-faktor infertilitas yang sering ditemukan diantaranya faktor koitus pria, faktor ovulasi, faktor serviks, faktor tuba rahim, faktor peritoneum, endometriosis, dan lain-lain. Infeksi menular seksual merupakan salah satu penyebab masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi di berbagai negara, serta merupakan salah satu pintu masuk HIV. Keberadaan infeksi menular seksual ini menimbulkan pengaruh besar dalam pengendalian HIV/AIDS. Pada saat yang sama, timbul peningkatan kejadian resistensi kuman penyebab infeksi menular seksual terhadap beberapa antimikroba yang akan menambah masalah dalam pengobatan infeksi menular seksual. Berikut adalah patogen penyebab dan jenis infeksi menular seksual yang disebabkannya. Yang pertama melalui infeksi bakteri, yaitu ada Neisseria gonorrhoeae yang menyebabkan gonorrhea. Yang kedua ada Chlamydia trachomatis penyebab chlamydiosis atau infeksi chlamydia. Kemudian ada Chlamydia trachomatis galur L1 strip L3 yang menyebabkan lymphogranuloma venerum. Kemudian ada Treponema pallidum penyebab sifilis, ada Haemophilus ducreyi penyebab chancroid atau ulcus mole, dan ada Klebsiella atau Chlamycobacterium penyebab granula inungale atau donovanosis. Kemudian ada infeksi melalui virus, yaitu Human Immunodeficiency Virus penyebab AIDS atau Acquired Deficiency Syndrome. Ada herpes simplex virus atau HSV tipe 2 dan tipe 1 yang menyebabkan herpes genitalis. Ada human papilloma virus atau HPV yang menyebabkan kutil kelamin. Kemudian ada virus molluscum penyebab Contagious molluscum contagiosum. Dan yang ketiga melalui infeksi protozoa, yaitu contohnya Trichomonas vaginalis penyebab Trichomonas. Yang keempat melalui infeksi jamur, ya, contohnya Candida albicans penyebab candidiasis atau kepilihan. Penanganan kasus IMS merupakan layanan pada seorang dengan sindrom yang berhubungan dengan IMS atau hasil positif pada pemeriksaan laboratorium untuk satu atau lebih IMS. Komponen penanganan kasus IMS harus dilakukan secara sempurna meliputi anamnesis, pemeriksaan klinis, diagnosis yang tepat, pengobatan dini dan efektif, edukasi pasien, penyediaan anjuran untuk penggunaan kondom, notifikasi dan penanganan pasangan seksnya. Dengan demikian, penanganan kasus yang efektif tidak hanya terdiri dari terapi antimikroba untuk memperoleh kesembuhan dan mengurangi penularannya, namun secara menyeluruh dan meliputi layanan terhadap kesehatan reproduksi pasien. Berikut gejala mengenai infeksi menular seksual. Yang pertama, mengalami perubahan pada urin. Kedua, rasa nyeri selama berhubungan seks. Yang ketiga, adanya kutil atau memar. Yang keempat, sakit panggul atau perut bagian bawah. Yang kelima, vaginal terasa panas atau gatal. Yang keenam, keputihan abnormal atau keluarnya
Pendarahan melalui vagina. Yang ketujuh, keluarnya cairan dari penis. Dan yang kedelapan, buang air terasa panas atau menyakitkan. Kemudian cara pencegahan IMS. Yang pertama yaitu hindari melakukan hubungan seksual lebih dari satu orang. Yang kedua, rutin menjaga kebersihan vagina. Yang ketiga, melalui vaksinasi. Dan yang terakhir, selalu menggunakan alat pengaman. Haid. Gangguan haid di sini ada 4 pembahasan, yaitu kelainan pada banyaknya darah dan lamanya pendarahan haid, selanjutnya kelainan dalam siklus haid, pendarahan di luar haid, dan gangguan lain dalam hubungan dengan haid. Poin pertama ialah kelainan pada banyaknya darah dan lamanya pendarahan terbagi menjadi 2. Ada hipermenorea atau pendarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama, biasanya lebih dari 8 hari. Selanjutnya ada hipomenorea, yaitu pendarahan haid yang lebih pendek siklusnya atau kurang dari biasanya. Selanjutnya ada kelainan dalam siklus haid. Kelainan dalam siklus haid ini ada 3, yaitu polimenoria, oligomenoria, dan amenoria. Polimenoria adalah siklus haid lebih pendek dari biasanya, yang disebabkan oleh gangguan hormonal dan gangguan ovulasi. Adapun oligomenoria adalah siklus lebih panjang dari biasanya, yang disebabkan oleh gangguan ovulasi dan peradangan. Dan yang terakhir ada amenorea, yaitu keadaan tidak datang haid paling sebentar 3 bulan berturut-turut. Hal ini disebabkan oleh gangguan ovulasi dan peradangan. Selanjutnya ada pendarahan di luar haid, yang biasa disebut dengan metrorargia atau pendarahan yang terjadi dalam masa antara 2 haid. Yang terakhir ini adalah peradangan di luar hubungan haid. Ada 5, yang pertama ada dysmenorrhea, ada premenstrual tension, vicarious menstruation, mastalgia, dan pendarahan ovulasi. Pelvic inflammatory diseases atau PID, penyakit radang panggul adalah infeksi saluran reproduksi bagian atas. Penyakit tersebut dapat mempengaruhi endometrium atau selaput dalam rahim, saluran tuba, indung telur, myometrium atau otot rahim, parometrium dan rongga panggul. Penyakit radang panggul merupakan komplikasi umum dari penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit radang panggul terjadi apabila terdapat infeksi pada saluran genital bagian bawah yang menyebar ke atas melalui leher rahim. Butuh waktu dalam hitungan hari atau minggu untuk seorang wanita penderita penyakit radang panggul. Bakteri penyebab tersering adalah N. gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis yang menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan sehingga menyebabkan berbagai bakteri dari leher rahim maupun vagina menginfeksi daerah tersebut. Faktor risiko terjadinya penyakit radang panggul yaitu riwayat penyakit radang panggul sebelumnya, pasangan seksual berganti-ganti, atau lebih dari 2 pasangan dalam waktu 30 hari, wanita dengan infeksi oleh kuman penyebab PMS, menggunakan cairan pembersih vagina beberapa kali dalam sebulan, penggunaan spiral atau IUD meningkatkan risiko penyakit radang panggul. Risiko tertinggi adalah saat pemasangan spiral dan 3 minggu setelah pemasangan, terutama apabila sudah terdapat infeksi dalam saluran reproduksi sebelumnya. Gejala paling sering dialami adalah nyeri pada perut dan panggul. Nyeri ini umumnya nyeri tumpul dan terus-menerus terjadi beberapa hari setelah menstruasi terakhir dan diperparah dengan gerakan, aktivitas, atau senggama. Nyeri karena radang panggul biasanya kurang dari 7 hari. Beberapa wanita dengan penyakit ini terkadang tidak mengalami gejala sama sekali. Keluhan lain adalah mual, nyeri berkemih, pendarahan, atau bercak pada vagina, demam, nyeri saat senggama, dan menggigil. Pemeriksaan darah dilakukan untuk melihat kenaikan darah sel darah putih yang menandakan terjadinya infeksi, kultur untuk GO, dan chlamydia digunakan untuk mengkonfirmasi diagnosis. Ultrasonografi atau USG dapat digunakan baik USG abdomen, bagian perut, atau USG vagina untuk mengevaluasi saluran tuba dan alat reproduksi lainnya. Biopsi endometrium dapat dipakai untuk melihat adanya infeksi. Dan laparoskopi adalah prosedur pemasukan alat dengan lampu dan kamera melalui insisi atau potongan kecil di perut untuk melihat secara langsung organ di dalam panggul apabila terdapat kelainan.
Penyakit radang panggul dapat menyebabkan berbagai kelainan di dalam kandungan seperti nyeri berkepanjangan, infertilitas, dan kehamilan abnormal. Penyakit ini dapat menyebabkan parut pada rahim dan saluran tuba. Parut ini mengakibatkan kerusakan dan menghalangi saluran tuba, sehingga menyebabkan infertilitas. Parut juga dapat menyebabkan sel telur tidak dapat melalui jalan normalnya ke rahim, sehingga dapat terjadi kehamilan ektopik. Cara terbaik untuk menghindari penyakit radang panggul adalah melindungi diri dari penyakit menular seksual. Penggunaan kontrasepsi seperti kondom dapat mengurangi kejadian penyakit radang panggul. Apabila mengalami infeksi saluran genital bagian bawah, maka sebaiknya segera diobati karena dapat menyebar hingga ke saluran reproduksi bagian atas. Terapi untuk pasangan seksual sangat dianjurkan untuk mencegah berurangnya infeksi. Unwanted pregnancy and aborsi, kehamilan yang tidak diinginkan, adalah suatu kehamilan yang oleh karena suatu sebab, maka keberadaannya tidak diinginkan atau diharapkan oleh salah satu atau kedua orang tua calon bayi tersebut. Penyebab kehamilan yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu peningkatan usia perkawinan serta semakin dininya usia menstruasi pertama. Selanjutnya, minimnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang dapat menyebabkan kehamilan. Yang ketiga, persoalan ekonomi atau biaya untuk melahirkan dan membesarkan anak. Yang keempat yaitu kegagalan saat kontrasepsi, dan selanjutnya itu kehamilan karena insest. Bahaya kehamilan pada remaja. Untuk resiko fisik dapat mengalami pendarahan, komplikasi, dan bahkan kematian. Untuk resiko psikis, pelaku dapat mengalami gangguan kecemasan dan kehilangan kepercayaan diri. Untuk resiko sosial, pendidikan menjadi terputus atau masa depan terganggu. Dan untuk resiko ekonomi, biaya aborsi cukup tinggi. Bila terjadi komplikasi, maka biaya akan menjadi semakin tinggi. Hal yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan antara lain meminum ramuan atau jamu yang dibuat maupun dibeli, lalu memijat peranakan atau mencoba mengeluarkan janin dengan alat-alat yang membahayakan, dan meminum obat-obatan yang diperoleh secara ilegal maupun legal dari tenaga kesehatan. Penanganan kasus kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Saat menemukan kasus pregnancy pada remaja, sebagai petugas kesehatan harus bersikap bersahabat dengan remaja, memberikan konseling pada remaja dan keluarganya, dan pemeriksaan kehamilan sesuai dengan standar. Oke, selanjutnya yaitu hormon replacement terapi. Hormon replacement terapi adalah perawatan yang digunakan untuk meredakan gejala menopause. Nah, hormon ini juga menyebabkan perkembangan dan pertahanan tanda-tanda kelainan sekunder pada wanita saat menopause. Terus selanjutnya ada resiko pemberian estrogen. Nah, pemberian estrogen yang digunakan bersamaan dengan progesteron, kemungkinan terjadinya keganasan pada wanita sangatlah kecil. Jadi resiko pemberian estrogen pada wanita inilah sangatlah baik digunakan. Terus yang selanjutnya ada faktor risiko yang bisa menyebabkan keganasan pada wanita. Yang pertama ada obesitas, yang kedua diabetes mellitus, yang ketiga ada siklus haid tidak teratur, yang keempat ada anovulasi, yang kelima infertilitasi, dan yang keenam perokok, dan ketujuh itu peminum alkohol. Nah, jika si wanita itu pengguna dari salah satu ketujuh itu akan menyebabkan faktor-faktor risiko yang akan terjadinya keganasan pada wanita tersebut. Terus selanjutnya ada gejala pemberian estrogen secara oral. Yang pertama itulah akan terjadinya gastrointestinal seperti mual dan muntah. Terus yang kedua akan memicu pembentukan renin dalam jumlah besar. Nah, renin ini akan meningkatkan tekanan darah pada wanita tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.